dalam kamar Juragan Wijaya, suasana benar-benar sunyi. Tidak ada suara apapun selain bau darah yang menyengat dan terbujurnya 3 mayat. Sementara itu Ki Durja menatap si Kamsa rekannya, yang tampak dengan mulut menganga, mata melotot, lidah menjulur. Keadaannya seperti orang yang mati karena ketakutan luar biasa, atau memang dicabut nyawanya secara paksa tanpa ampun. Di tengah waktu yang seakan membeku, dari atas ATAP terdengar suara burung gagak dan burung hantu saling bersahutan, seolah sengaja menambah suasana mencekam. 5 menit kemudian, Wiragati berkata kepada Durja, "Durja, cepat ambil perhiasan dan uang Juragan Wijaya. Masukkan ke karung, periksa semua tempat, jangan sampai ada yang terlewat." "Baik, Kang," jawab Durja sambil membuka laci dan lemari, memeriksa satu persatu hingga taplak meja pun disingkap. Setelah merasa semua perhiasan dan uang sudah tidak tersisa, kedua perampok ITU pun keluar melalui jendela sambil memikul karung, lalu berlari menembus gelapnya malam, meninggalkan genangan darah di rumah Juragan Wijaya. Keesokan paginya, warga kampung Pasir Jati digegerkan oleh ditemukannya mayat Kirangkas dan para pengikutnya, termasuk keluarga Juragan Wijaya yang juga tewas dalam kondisi mengenaskan. Peristiwa itu menimbulkan kehebohan besar, terutama di wilayah Pasir Jati, Batu Raja, dan Kabupaten Bandung karena para perampok bertindak sangat kejam. Anehnya, meskipun polisi telah dikerahkan untuk memburu kelompok perampok Wiragati yang dicurigai, selama berbulan-bulan mereka belum juga tertangkap. Hal itu menimbulkan kekhawatiran di seluruh kawasan, apalagi saat malam hari datang, suasana terasa semakin mencekam. Pernah suatu malam, seorang warga yang kebetulan lewat di depan rumah Juragan Wijaya mendengar suara jeritan, bahkan disertai suara tembakan. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani mendekat, apalagi masuk ke halaman rumah tersebut. Mendengar ceritanya saja sudah membuat orang lari ketakutan. Peristiwa itu berlangsung lama, turun-temurun hingga 30 tahun sejak tragedi berdarah di rumah Juragan Wijaya, dan masih menjadi cerita yang menakutkan bagi warga Pasir Jati. Tahun 1990, seorang wanita keturunan Sunda Belanda datang. Kulitnya kuning langsat, matanya biru, rambutnya hitam kecoklatan, tubuhnya tinggi ramping, hidung mancung, bibir tipis merah alami. Ia seorang ahli kebidanan, ditemani seorang pembantu bernama Bu Uparsih. Ia ditugaskan dari kota Bandung untuk menjalankan tugas mulia di kampung Pasir Jati dan sekitarnya, karena di sana belum ada tenaga bidan. Namanya Neng Diah van de Bloem der Indische Bergsteden, bunga dari pegunungan Hindia Belanda. Ia datang dengan tugas yang cukup berat. Maklum, di desa terpencil fasilitas sangat terbatas, bahkan listrik PLN belum ada, hanya ada listrik diesel yang redup. Sesampainya di kantor desa, Neng Diah bertemu dengan kepala desa Pak Kuwu Dahlan. "Selamat datang, Neng. Silakan duduk. Mohon maaf kalau kurang berkenan, di kampung hanya seadanya," kata Pak Dahlan. "Tidak apa-apa, Pak. Perkenalkan, saya Diah dan ini asisten saya, Bu Uparsih," jawabnya sambil memberi hormat. Setelah saling berkenalan, Pak Dahlan berkata, "Kami mengucapkan terima kasih karena Neng bersedia ditugaskan di desa kami. Untuk tempat tinggal, sudah kami siapkan di bekas rumah Juragan Wijaya. Tempatnya masih cukup baik walaupun sudah lebih dari 30 tahun. Terima kasih, Pak. Namun saya punya sedikit permintaan," kata dia. "Silahkan. Saya mohon ada petugas keamanan di sekitar rumah, karena kami semua perempuan. Soal gaji akan saya tanggung." "Baik. Nanti saya minta Mang Eso, hansip desa ini." Setelah itu, mereka menuju rumah Juragan Wijaya. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh sekumpulan kelelawar yang berterbangan dan bersuara nyaring, seolah merasa tempatnya akan diambil. Dari dalam rumah terdengar suara benda-benda jatuh dan berantakan. Disusul larinya tikus-tikus. Maklum, rumah itu sudah 30 tahun kosong. Mereka semua berdiri di teras yang penuh debu, menatap ke dalam rumah yang penuh sarang laba-laba. Dindingnya masih kokoh meski mulai berlumut. Pak Dahlan berkata, "Inilah rumahnya, Neng. Maaf belum dibersihkan, nanti akan kami bereskan." Mang Eso pun diperintahkan untuk membersihkan. Ketika pintu dibuka, kret! Suara pintu terdengar menyeramkan setelah puluhan tahun tertutup. Angin dari dalam rumah menerjang hingga membuat Pak Holis terjatuh. Lampi gantung bergoyang dan berderak, sementara dari kamar utama terdengar suara benda jatuh keras. Pak Holis pucat karena kaget. Neng Diah langsung memeluk Bu Uparsih. "Bagaimana ini, Bi? Saya takut." "Tenang, Neng. Kita tidak berniat mengganggu. Berdoa saja," jawab Bu Uparsih dengan tenang, karena ia memiliki kemampuan dalam hal supranatural. Tiba-tiba Mang Eso berteriak histeris, "Tolong, Pak, ada yang menyentuh pundak saya, dingin sekali." Pak Dahlan berkata, "Itu hanya perasaanmu saja.
Jangan menakut-nakuti diri sendiri. Ini siang hari, mana mungkin ada hantu. Akhirnya mereka semua masuk ke dalam rumah, meskipun Mang Eso masih gemetar ketakutan.